'Cause we'll be on a tether. Recording it. Halo. Hai. Halo. Halo. Gimana? Tar. Baik, kita bisa share screen ya. Hai, udah nginstal belum R-nya? Udah ada. Nah, tar dulu ya. Kak Cika tuh sebenarnya mau ngasih tahu ini sih. Bentar ya. Nanti kayaknya mesti ngecek yang punya Faiza deh. Jadi gini, kan kalau kita programming ya, sekarang tuh bisa di cloud, Fai. Jadi lebih gampang gitu ya. Kalau misalnya, tapi kayaknya sih sama aja mungkin. Kalau Kak Cika tuh R-nya tuh pakai R Cloud. Jadi mungkin layoutnya sama nih yang punya Faiza ya. Taruh Iya nih, sama kan? Cuman kan kalau Faiza kan install. Kalau Kak Cika ini ada di cloud. Nah, kelebihannya kalau kita misalnya install kayak Python di Google Colab ya, pakai Google Colab atau pakai RStudio Cloud itu enaknya, kita pakai komputasinya dia gitu, jadi nggak ngeberatin komputer kita. Jadi misalnya gitu ya, suatu hari Faiza nggak bawa laptop gitu ya misalnya, atau misalnya pakai pinjem punya laptopnya Fadlan atau punya Farshad misalnya, terus nggak keinstall R, tapi Faiza perlu, ini bisa login aja ke RStudio Cloud. Jadi ini alamatnya ini kan, terus login. Nah jadi ini tuh nggak diinstal, jadi nggak menuhin laptop gitu. Tapi sebenarnya cara kerjanya sama. Nah, Kak ngasih tahu ini dulu supaya Faiza nggak bingung, misalnya kita rada beda nih tampilannya gitu ya, karena sama beda versi kali. Nah, secara prinsip kan gini ya, R ini kan dipakai, Faiza tuh sebenarnya buat data processing kan, R nih yang nanti mau dipakai. Oke, nah si R ini itu sebenarnya emang tools komputasi tuh buat scientist, jadi emang buat mathematician kayak Faiza atau orang-orang yang banyak data scientist lah gitu, yang banyak proses data gitu ya. Nah, yang hebat dari R ini adalah sebenarnya kalau orang yang teknik kayak Kak Cika kan banyaknya pakai Python. Kita juga data scientist-nya tuh pakai Python. Kalau misalnya nanti Faiza harus belajar Python juga bagus. Cuman R ini kelebihannya adalah dia tuh library-nya lengkap dan visualisasinya bagus gitu loh. Jadi kita tuh bisa import dataset di sini ya. Nanti kalau kita punya data gitu ya, Faiza mau menganalisis data apa, misalnya data statistik apa gitu ya, itu kita bisa dari beberapa format tuh kita upload ke sini, nanti kita coding, kita bisa analisis, terus kita bisa bikin visualisasinya gitu. Jadi ini emang powerful banget sih. Nah, secara prinsip nanti tuh di sini akan ada organisasi folder-foldernya gitu ya, plotting package yang dipakai. Nah, yang hebat dari R tuh ininya, Fai. Jadi dia punya banyak tools atau library yang kita bisa pakai untuk processing data gitu. Bandingin sama Python mungkin belum selengkap sespesifik R. Nah, R ini tuh memang nggak terlalu banyak yang pakai karena ini eksklusif buat scientist gitu. Kak Cika juga sebenarnya kalau nggak harus banget tuh biasanya pakai Python, tapi ada hal-hal yang emang pakai R lebih bagus gitu. Nah, ini tuh library-nya banyak. Oke, nah kadangkala ya, kita tuh harus menginstal package yang tertentu. Jadi misalnya kita nanti ya kan ini kan hari ini kita intro dulu. Misalnya terus nanti suatu hari Alfai mau kelas lagi tapi mau ada implementasi yang lebih spesifik gitu ya. Kadang-kadang library-nya tuh kita mesti nginstal lagi yang nggak ada di sini gitu. Nah, jadi nanti Faiza nginstal di lokal Faiza, Kak Cika nginstal di sini gitu ya, tergantung kebutuhan kita. Oke, jadi ini environment-nya kayak gini. Nah, konsol kayak gini, itu sebenarnya konsol tuh kita bisa langsung kelihatan hasilnya. Nih, kalau misalnya Kak Cika, di Faiza gimana caranya biar bisa sambil nyoba gitu misalnya. Ya, aku sambil buka R-nya kok, Kak. Oke, misalnya kita di sini ya, ini tuh namanya prompt. Maksudnya kita bilang prompt hello world gitu, terus kita run, itu dia langsung keluar hello world. Jadi ini sebenarnya prompt ini adalah untuk kita masukin perintahnya. Cuman kan sering kali kita misalnya nggak mau
satu baris kan, kita bisa bikin namanya R script. Jadi kita bikin scriptnya di sini gitu. Jadi kita bikin Iya. berapa baru kita run gitu ya. Kayak gitulah pokoknya itu begitu. Tapi ini juga taruh kok udah bagus ya ada kayak gini. Tunggu. Salah pencet. Ini kita bisa bikin ini juga script SQL sama asik juga nih. Ini enak nih toolsnya apa enak. Kita bisa bikin Python script juga di sini sama SQL kalau mau nyambung ke database. Bagus. Asik. Oke, misalnya nih, ini kasih project-nya, misalnya namanya apa ya? Lalu, klik menu project, project. Project aja biar ingat aja. Oke, udah ya. Sekarang intronya adalah tunggu Kak Cika itu tadi sampai nyari kasus-kasus di mana bisa gampang apa ya lihat hasilnya gitu ya. Tunggu, misalnya gini ya, verify. Jadi soalnya lihat beberapa terus pusing sendiri. Misalnya, Nggak apa-apa. ini kita punya ya, ini kelihatannya. Aku juga diajarin dosen nggak ngerti kok Kak. Tunggu dulu, masalahnya gini, kita harus punya dataset yang bagus. Tadi belum nemu dataset yang bisa dijadiin contoh buat Faiza gitu. Ini nih atau enggak aku kirim yang dari dosen aku aja Kak. Coba. Sini biar bisa di-load coba, ngomong. Di chat ya. Aku cek kirim ke WA bentar. Oh, WA. Oke, boleh. WA boleh. Soalnya kayak kalau nggak salah udah bentuk file. Bentar. Oke. Soalnya bentuknya apa nih? Kita load jadinya. CSV kalau nggak salah. CSV, oke. Berarti kita bisa load nih. Oke, siap. Nih. Udah masuk belum Kak? Coba. Oh, udah nih. Oh, asik. Kita delivery. Ada disuruh-suruh apa nggak gitu? Download ya, kita download sekarang. Terus, ada di mana dia? Supposed to be di download kan? Oke. Kok di sini? Oke, udah ya. Berarti sekarang kita ke sini. Berarti kita upload kan import dataset. Lalu importnya di sini. From text atau Excel ya. Lalu di sini. Bener nggak ya? CSV itu maksudnya Excel nggak ya? Berarti tunggu dulu. Kok nggak bisa begitu? Data soalnya ini di file dulu nggak sih Kak Cika? Iya gitu, import gitu? Enggak loh. Soalnya beda ya. Oh iya benar. Bisa juga sih. Ntar dulu. Tapi ini problemnya, ini tuh direktorinya dia loh, bukan. Ini kan Kak Cika di cloud ya, nggak nginstall. Berarti beda cara nginstallnya. Ntar dulu. Atau enggak, seingat Faiza tuh bisa set working directory juga deh. Bisa, emang bisa. How to upload file to R cloud. Ntar tunggu. Upload dataset. Harusnya kan itu ya. Ini nih. Into my workspace ya. Iya, soalnya Kak Cika tuh males ya. Segala nginstall. Jadi selalu, udahlah, ini aja deh. Di cloud aja pusing. Nah, ini kan target directory ini. How to upload. Hah? Kok nggak bisa sih, Fai? Ntar, tunggu. Kan harusnya boleh dong. Tunggu. Kan ini. Coba Kak, itu ada files di kanan bawah. Bukan yang di bawah. Nah, itu. Terus ada titik tiga di ujung kanan. Ini. Iya. Ininya ini ya. Ini path-nya. Coba kalau misalnya new folder boleh nggak? Nggak boleh. Kalau upload atau gimana? Nggak, dia gimana cara? Oh, gini. Udah, bisa. Oh, bisa. Oh, gitu lah. Yes, berarti kalau saya install. Yes, ini ya, naik ya berarti ya? Iya. Alright, naik kan berarti oke. Dah. Nah,
kita bisa, ini udah dihapus, kita tuh bisa gini kan, glimpse, kita bisa, Kak Cika suka nyampur sama perintah si Python, glimpse, pizza delivery CSV bisa nggak ya? Run. Oh, nggak mau dia. Berarti harus kita ini dulu. Harus diituin bentar. CSV itu gimana sih? Kok jadi beda ya versinya? Oh, oke. Gini. How to read? Wait, tenang, Pak. How to read CSV? Oh, oke. How to process lagi lah ya. CSV from R. Nah, Mari kita culik dia. Terus, ini harus gini dulu. Oh, di-import dulu ya? Oh, di-read dulu. Apa nih? Pizza delivery ya? Pizza delivery. Read CSV. Oke, sama nih kayak Pandas yang di Python. Oke, data. Berarti kan ini apa sih nama ininya? Home ya? Project. Cloud project berarti ya nih. Gimana kita ngambil direktorinya? Kalau dijadiin working directory dulu, harus ngisi nggak Kak itu? Harus. Oh, tetap ya. Bentar. Enggak. Kayaknya nggak usah. Bener nggak usah. Bentar. Ini Kak Cika mau cari cara supaya coba ya. Kak, Faiza udah set working directory-nya? Udah ke itu ya? Harusnya ini lagi. Head. Udah. Pizza. Pizza delivery-nya mau gimana ya? Gini. Pizza delivery not found. Kenapa nggak mau? CSV-nya udah bener kan? Head itu kan kita cuma mau ngeluarin input ya data, harus coba di Faiza bisa nggak kayak gini? File sama dengan filenya Faiza, terus begitu di head, coba harusnya keluar. Ini kok nggak bisa ya? Why? Wait. Ya, bisa deh, bentar. Pizza. Project kan? Cloud project. Salah. Ini alamatnya di mana sih dia sebenarnya? Upload cloud project. Oke. Nggak bisa. Berarti beda sih kita mau. How to read display CSV file on AirCloud. AirCloud. Nah, kan? Harusnya bukan sama. Pak, kalau bisa kasih tahu. Iya, masih nyari. Ini berarti upload kan udah masuk, udah gitu choose. Oke, glad it work. And then how to display it? Kalau upload mau udah Pak. Importing. Ini. Tapi kalau Google Cloud emang suka beda sih karena pakai direktorinya dia ya. Read. Oh, udah bisa nih. Masa? Mana? Gimana? Ini Faiza kirim di chat aja ya. Aku komennya kayak gini nih, Kak. Bentar. Kok bisa taruh penasaran HTTPS Google Drive? Iya, kita nggak pakai Google Drive. Jadi kan si filenya dibacanya jadi pizza. Emang sih. Iya, soalnya Faiza udah di ini ya, udah di working directory-nya ya. Iya, working directory-nya udah. Nah, yang Kak Cika nggak ngerti itu adalah dia nih udah di apa dicentang sih? Oh, coba Kak itu yang more yang gambar
apa roda udah. sebelah kanan. Udah ya, bisa. Gara-gara harus dicentang. Oh my god. Apa sih? Tapi kayak gini keluarnya kan, bener kan? Iya ya, datanya udah keluar satu dua Oke, ada disuruh apa gitu nggak sama si ininya, sama dosennya atau gimana nge-display something gitu atau misalnya nge-sort atau gimana gitu? Ini kan headnya udah keluar. Nah, Iya. sok kita coba prek dulu lah ya. Kan ini udah ya. Iya. Oke, ini udah bisa ya keluar headnya. Sebenarnya kan kita misalnya mau lihat row-nya kan tinggal bilang nih si pizza 1 berarti cuman kolom pertama kan. Oh gitu. Coba ya. Oh. Jadi nggak usah ada nggak usah ngomongin header ya. Coba ya, cars pizza. Tapi enak kan? Oke. Pizza. Tadi gimana? Pizza delivery. Oke. Enak juga loh ini interface-nya. Oke. Ini ya. Ini 1, ini. Giliran. Tuh kan cuma satu baris pertama aja kan ini. Oh my god. Itu Seru ya. deh. Tahu nggak ini sebenarnya kenapa Faiza bingung nggak? Ini soalnya karena ini tuh sebenarnya turun ke bawah, jadi harusnya panjang ke sana kan, ke kanan kan, itu gitu. Jadi ini sebenarnya satu tabel, cuman karena pendek kita kayak gini, jadi kayak dia displaynya ke bawah, kayak 2 tabel padahal bukan. Oke itu ya satu baris, dah. Kita udah bisa output udah bisa cuma 1 baris. Terus ada yang kita bisa misalnya kayak gini, kita bisa cari string tertentu, misalnya kayak gini, kita mau baca, terus kalau color-nya ini, maka dia ditampilin gitu. Bayangkan, jadi dia tergantung sama color-nya. Jadi, atau kita bisa juga nge-replace gitu ya, data tertentu dengan cara tertentu gitu. Atau nanti kita cari contoh yang gampang deh, misalnya apa ya? Supaya cocok sama pizzanya. Misalnya gini ya, data ini kan kita panggil, kita bilang car speed string. Terus udah gitu, color-nya red, black, dan sebagainya. Oh, kita bisa gantiin, tipe datanya gini sih dia. Dia tadi delivery apa sih? Nih, awalnya ya, nanti kita samain sama yang contoh kita ya, Fai. Tapi ini kita lihat dulu. Si data dia tuh kan gini ya, ada color, ada speed, ada state. Gitu ya. Iya. Nah, tadi nampilin udahlah gitu ya. Kita juga bisa ngerubah misalnya tipe datanya jadi tipe data lain, atau misalnya kita mau apa misalnya ini dia bilang katanya data kolektornya tuh color blind gitu. Jadi dia suka bingung nyatet warna green sama blue gitu. Jadi kadang-kadang jadi gitu ya, bisa jadi kita tuh misalnya gini, ada kesalahan pada saat collecting data. Jadi karena yang collect datanya buta warna, dia tuh suka salah gitu, harusnya green dia bilangnya blue. Nah, itu tuh bisa kita koreksi langsung gitu. Kita bisa bilang bahwa tolong dong di data ini kalau misalnya dia ada green ditulisnya blue, karena itu di semua data yang tadinya blue tuh jadi green karena yang inputnya tuh adalah orang buta warna gitu. Kebayang apa ya? Kayak gitu. Jadi misalnya pun gitu kita misalnya masukin data ektp atau vaksin gitu, misalnya ternyata kita salah masukin tadi masukinnya udah Sinovac nih, padahal ternyata ini AZ gitu ya, AstraZeneca. Ya udah kita bisa cari aja kayak gini gitu, if else gitu ya, vaksin adalah apa namanya Sinovac, itu diganti jadi AstraZeneca gitu. Jadi kita bisa rubah itu semua. Soalnya kalau dibuat satu-satu, misalnya datanya ada ratusan ribu, kan terlalu susah gitu. Nah, itu bisa dilakukan dengan kayak gini. Kita bisa gunakan ngerubah stringnya untuk kasus tertentu. Jadi kalau untuk yang kita ini, misalnya bisa aja kita bilang, ternyata operatornya bukan Melisa. Jadi kita bisa bilang, oke, gue mau ganti semua data yang Melisa ini, gue ganti jadi misalnya apa George gitu misalnya, itu bisa. Terus kita mau ganti ternyata harga itu semua mau dirubah, itu juga bisa.
Jadi kira-kira gitu. Makanya ini kita lihat dulu ya, nanti kita coba modifikasi. Terus udah gitu, apa namanya? Kita juga bisa bilang misalnya untuk kecepatan tertentu atau angka yang lebih besar dari tertentu tuh ditampilin juga bisa. Nah, kalau contoh yang ini, yang tadi kan itu ya merubah blue sama green. Terus kita misalnya punya taruh we can see color dan set column adalah faktor dan speed adalah numerik. Jadi kita bisa misalnya lihat antara kolom-kolom ini tuh korelasinya kayak gimana gitu. Misalnya nih kayak ini kan speed ya. Nah sih tadi ini speed ya. Ini ada state terus ada blue gitu. Korelasinya tuh antara dua variabel itu ada nggak misalnya. Selalu gitu di dataset tuh kita bisa lihat korelasinya gitu. Misalnya oh cenderungnya kalau data dua ini gini, yang satu gini, itu juga bisa dilihat, Pak. Nanti kita lihat ya berdasarkan kasusnya. Kalau untuk yang ini mungkin nggak terlalu kelihatan gitu. Udah ya, terus mana lagi? Bentar, Kak Cika sambil ngeliatin ini dulu. Udah ya, biar nggak terlalu ini mungkin implement. Oke, ini skip dulu. Nah, terus kita bisa juga kalau mau ngebuang white space juga bisa. Misalnya, oke ada data terus banyak space white space buang bisa di rip aja dibuang gitu. Itu oke itu preprocessing. Atau misalnya kita mau datanya kita proses terus kita masukin tabel baru itu juga bisa. Oke. Udah ya. Terus ini apa ya contoh yang paling nanti kita implement di situ adalah ini ada udah key points-nya kira-kira kayak gitu kurang lebih. Nah, kalau kita lihat di sini, misalnya kita punya data nih, si pizza data delivery ini gitu ya. Misalnya kita cuma mau tampilin misalnya ini kan ada tanggal ya. Oh gimana ya cara lihat tipe data betul-betul? How to see table structure pakai tabel CSV deh, CSV satu. Kita mau jelasin data structure dulu in R. Nah, ya data table. Oke, ini dapat tunggu data table. Nah, gimana cara menjelaskannya? Kita tuh bisa bikin kayak data table gitu, Pak. Jadi sebenarnya data yang kita punya kayak gini, data yang kita punya kayak gini, ini tuh belum berbentuk struktur data yang gampang dilihat. Jadi ini tuh sebenarnya cuman CSV kolom yang kalau Faiza tahu, kalau Excel kan dia ada format-formatnya ya, format-format Excel. Yeah. Kalau CSV itu dia sebenarnya cuman teks aja, cuman dia punya delimiters gitu loh. Jadi dia dipisahkan dengan spasi atau koma atau apa. Nah, sebenarnya dia belum berbentuk struktur data yang bisa lebih mudah untuk diproses berikutnya gitu. Jadi biasanya kita biasanya suka masukin dia ke yang disebut data table. Nah, kalau di R itu adalah jadi seakan-akan si data table itu akan storing datanya itu dalam bentuk format yang lebih mudah. Jadi kalau misalnya kita mau nambahin kolom mau nambahin header gitu ya, terus mau merubah formatnya, mau bikin visualisasinya itu akan lebih mudah. Kira-kira gitulah ya. Nah, ini contohnya nih pakai ini. Tunggu, kita bisa nggak ya? Tapi pakai yang flight itu tunggu ya. Gimana cara ngejelasinnya biar Faizal nggak bingung karena ini tuh ya. Tenang. Select kolom supaya nggak terlalu ini ya. Gini deh. Contoh ya, ini dari sini aja dulu, pelan-pelan aja dulu. Okay. Pada saat kita punya data table, itu kita akan punya kolom.
ada punya baris gitu ya. Si kolom baris itu kalau udah jadi data table tuh kita bisa aggregate gitu ya. Di aggregate tuh bisa kita kelompokin berdasarkan kriteria tertentu sesuai kebutuhannya gitu. Terus kita bisa ngerubah. Jadi ini tuh kayak struktur data file. Jadi how we store the datanya gitu. Nah, ini ya si data table ini, misalnya kita punya isinya tuh misalnya ada ini tuh kayak list ya. Jadi ada satu tipe data yang isi datanya ini nih BBBB AACC gitu ya. Ini contoh aja sih sebenarnya gitu, dimana ini kita simpan. Sebenarnya itu kalau kita lihat datanya tuh kayak gini gitu. Jadi data pertama itu ada ID-nya, ada A isinya ini, B isinya ini, C isinya ini gitu, kurang lebih kolom-kolomnya kayak gitu ya. Ada row number-nya. Nah, sebenarnya gunanya apa gitu? Gunanya kita juga sebenarnya bisa punya fungsi di mana kita bisa panggil query-nya itu, kayak misalnya kita misalnya mau ngumpulin beberapa data di group by, kayak misalnya gini, kita punya data kayak gini ya, misalnya gini, yang contoh yang tadi Faiza ini, kita bisa group by. Di group by itu misalnya gini, bisa nggak tolong tampilin semua transaksi, ini kan datanya cuma Thursday aja ya, misalnya kita mau group by itu berdasarkan transaksi per bulan aja, atau tanggal 1 Mei aja gitu, atau di group by berdasarkan hari, tapi kita mau misalnya cuman transaksi yang dihandle sama Melisa aja gitu, di mana transaksinya itu pembeliannya pizzanya lebih dari 2 misalnya gitu. Itu tuh semacam apa ya, kayak query database yang bisa kita lakukan juga dengan melakukan group by. Nah, kalau ini cuman bentuknya CSV gini, itu agak susah gitu, karena strukturnya nggak memungkinkan kita untuk ngebeda-bedain si kolom sama barisnya gitu. Jadi, gitu ya. Jadi, ini gimana caranya supaya gue nge-scrollnya gampang. Nah, gitu ya. Jadi intinya gitu, kita di dalam si R ini, sebelum kita bisa proses datanya, kita mesti tahu dulu tipe datanya yang kayak apa, terus gimana cara manggilnya gitu. Contoh nih ya, ada subset row di dalam I gitu misalnya. Contoh ini kita pakai data penerbangan gitu ya. Kita tuh mau tampilin semua penerbangan yang berangkat dari Bandara JFK pada bulan Juni gitu. Nah, berarti kan kita bilangnya gini ya, Fai. Semuanya tuh dimasukin ke ANS gitu. Flights itu kan yang tadi kita punyanya pizza delivery kan? Iya. Nah, kita mau tampilin dari dataset pizza delivery atau flights gitu ya. Cuman yang dia berangkat dari JFK dan yang bulannya Juni. Jadi month-nya tuh 6L. Jadi kita tuh lihat di sini. Pokoknya nanti berarti ini semua yang di JFK nih ya, semua yang JFK kan muncul dan cuman bulan 6 aja gitu. Oh, ngerti. Gitu, kebayang. Jadi ya. Kebayang. Jadi caranya gitu. Itu tuh namanya subset row kita bisa bikin apa namanya baris baru dengan kriteria baru. Kalau di pizza gimana, Kak? Berarti kalau di pizza misalnya gini, ini kan kayak gini ya, ini kan head itu kan selalu buat nampilin ya, kayak tadi ini kalau pizza berarti misalnya ini Kak Cika kayaknya enakan pakai ini deh, nggak usah pakai ini deh. Gimana ya caranya gue balik lagi ke form ini, boleh nggak di close aja? Save deh Faiza gitu ya. Faiza 1. Terminal aja deh. Saya gini ya. Kak Cika mau ini misalnya answer itu adalah pizza delivery. Di mana day misalnya atau enggak operator ya. Operatornya tuh maunya Laura gitu deh. Dan atau Melisa deh, Melisa. Karena lebih banyak. Melisa dan pizzanya 3. Terus kita jalanin. pizzanya belum masuk, Kak. Bentar lu, ada yang salah. Pizzanya belum masuk jumlahnya.
Oh, bentar dulu. Tadi gimana? Oh iya, Jumlah pizzanya. coba ini gini dulu. Operator nggak ada. Ini namanya operator branch. Ini kolomnya namanya operator kan? Operator aja. Coba. Benar kan berarti? Tunggu. Coba kalau misalnya deh. Oh ya udah deh kalau gitu. Kayaknya enakan di sini juga sih. Biar bisa ngedit ya. Gue. Ini ans ya, flight berarti pizza delivery. Oke. Apa misalnya jadi day kan? Sih. Coba di Faiza coba nggak? Coba jangan di situ bisa, di sini nggak lagi. Kelut lagi. Terus day. Coba month-nya diganti pizza pizza sama dengan 3 atau lebih besar dari 2 lah. Oke, coba kita run. Marah nggak? Object day not found. Why? Wait. Apa harus di-convert dulu ya? Tunggu. Di-convert gimana kan maksudnya? Harus di-DT-in dulu nggak sih? Ini file tapi tunggu Kak Cika. Dia ini bentuknya sama kita kan? Input, flight CSV, else, flights, average input. Kita udah average kan tadi? Average udah. Pizza delivery kita masukin CSV masuk ke pizza delivery kan? Udah, file read-nya udah masuk. Terus udah gitu, nggak usah pakai data frame dulu. Terus flight-nya, tunggu. DT, subheader, JFK. Kita jalan kan harusnya. Nah, tunggu, kenapa lu? Kok jadi error semua? Kalau bisa kasih tahu. Oke. Bisa delivery, udah benar kan? CSV, head, answer. Terus kita set answernya. Coba ya, ini kalau gini aja harusnya oke kan? Ini bentar. Dataku jadi nggak kelihatan, malah nggak muncul ngapa-ngapain. Apa harus digini sih? Seperti SQL. Oh, oke. Bisa kok. Tapi kok Ini yang Faiza bisa, tapi kok nggak muncul ya datanya? Hah? Licik dia mah. Bisa, tapi nggak keluar. Apa? Syaratnya apa? Syaratnya apa? Mana, coba. Sama kok, sama kayak yang Kak Cika. Benar. Share coba gantian. Mana? Oke. Mana Pak? Ans, Oh iya, pizza. terus keluarnya apa? Oh kan sama Faiza belum di head ans, coba head. Oh, di sini aja head. Di bawah aja, sayangku, di bawah enter dulu. Ih, kok dia mah lancar gitu sih? Gue mesti ngisop. Ans. Dah. Nih ya, berarti. Terus run. Data frames. Kok nggak ada? Kan pizza. Oh, ini salah, Fai. Pizzanya jangan pakai kutip. Sama dengannya sama dengan 1 aja. Oh, ini. Pizzanya lebih besar gitu. Sama dengannya diganti lebih besar, coba. Lebih besar. Gitu. 2 gitu. Coba kan. Run. Oh, nggak bisa. Tunggu. Kalau dikutip. Hah? Coba kalau misalnya operator Melisa aja nggak pakai dan, coba. Ini ya berarti. Error. Error sih.
Bentar. Tadi kok bisa? Coba disorot, Fai. Disorot 8 sama 9, terus di-run coba. Ini. Di highlight coba. 2 baris itu di highlight. Gini ya. Data frame with 0 columns and 6 rows. Nggak mau ya? Tungguannya aneh. Tapi setidaknya tidak error. Operator. Cari dulu. Mau tuh. Bentar ya. Kan namanya origin kan? Origin dan month. Tunggu. Coba. Ya. Kok gitu ya? Kok gitu ya? Taruh. How to display label in R from CSV. When you import CSV file in R, titles and column kan udah masuk. Oke. Terus udah gitu kan? Iya. Kan CSV kan masuk, koma total ya. Terus kan udah di-upload. Terus udah gitu set working directory udah tadi Faiza udah bisa. Data frame. Oh, oke. Class student data. Bentar ya, cek dulu. Class. Coba cek kelas dari pizza delivery. Coba kelas dari pizza delivery adalah data frame. Udah data frame bener? Oke, udah kan? Terus misalnya Kak Cika klik, coba bikin misalnya pizza delivery aja. Fine. Kan ini kelas, misalnya kelas pizza. Nggak apa-apa nanti Kak Cika share screen lagi kan. Pizza delivery aja. Delivery. Coba. Pizza delivery berarti kalau di run kan keluar kan datanya kayak gini. Operator, branch, driver, temperatur, bill, pizza, free wine, pizzas loh, bukan pizza. Oke, coba. Pizza, ini ada nih pizzas. Iya tapi tetap gak bisa. Tapi Kak Cika ansnya nggak ketahuan. Kok, Mbak? Kok yang undefined kolom yang ke bawah. Kolom namanya. Ini aneh banget. Student data, first name udah keluar kan? Oke, data frame, enroll, student data, encall, coba ya. Kita mencoba menyelesaikan. Coba ini. Kita cek dulu. Ini ada yang salah nih berarti. Enroll, student data, encall, students, berarti ini pizza delivery. Pizza delivery. Ini juga pizza delivery. Ini bisa berarti saya berikan dulu. Oke, Fai. Kak Cika share screen. Faiza coba jalanin yang Kak Cika jalanin. How do I share screen? Where is? Ini ilmunya. Share screen dulu. Ya. Terus berarti kan ini. Nah, Kak Cika tuh cobain gini, Fai. Dia kalau Kak Cika jalanin kelas, itu tuh kita ngecek dia bentuknya udah data frame. Ternyata udah data frame. Kalau udah data frame tuh bisa kita jalanin. Misalnya pizza delivery nih. Itu kan keluar ya si datanya kayak gini. Iya. Makanya kan tahu ya saya ini nama kolom-kolomnya apa. Which is bener kan? Cuman kok nggak bisa gitu. Nah, itu buat ngecek baris sama kolomnya. Berarti kita di sini punya 12 kolom dan 1266 baris loh, Fai. Si datanya teh. Total. Cobain, Fai. Gini deh, sekarang kita sekarang mencoba sekarang gini deh. Karena gini selalu gitu nanti misalnya Faiza juga proses data.
si datanya nggak selalu gini bagus juga, bisa jadi datanya nanti tiba-tiba JSON gitu. Sekarang coba ya kita buka ya, si pizza delivery itu isinya kayak apa, bener nggak ya? Kita buka pakai Excel ya. Yuk. Kita buktikan namanya sama strukturnya sama atau enggak. Kalau nggak sama, nah kan kayak gini bentuknya. Oh my God. Jadi sebenarnya data anything gitu ya, misalnya Faiza mau, ini percaya nggak? Ini tuh satu kolom. Jadi lu sesebel itu nggak? Jadi CSV itu isinya tuh gini gitu, liatin gini gitu, satu baris gitu. Jadi nanti pas kita ngeload ke R, itu tuh sama dia tuh dipecah-pecah berdasarkan delimitersnya tuh koma. Jadi kan tapi ini pas kolom tuh makanya 0 tuh gara-gara si bentuk CSV-nya kayak gini. Bukan, cuman Kak Cika nggak ngerti kita salah manggil atau gimana. Tapi intinya gini, si CSV itu kan bentuk datanya kayak gini nih. Iya. Dia hanya misah-misahinnya berdasarkan koma kan. Jadi misalnya day, date. Berarti di bawahnya kan Thursday kan. Berarti Thursday jadi day, ini sebelahnya jadi date, sebelahnya jadi time dan seterusnya gitu kan ya, bentuknya kayak gini. Iya. Pas udah kita upload ke R, itu kan bentuknya jadi gini. Jadi sudah berbentuk rapi. Which is sebenarnya data ini ready dong mau kita baca gitu ya. Which is harusnya ini itu bisa jalan kan, karena kita akan tampilin pizza delivery hanya untuk yang hari Thursday kan. Masukin ke answer, nanti kita cek answer isinya apa. Cuman yang Kak Cika ngerti kenapa ansnya not found. Kalau yang Faiza kolomnya yang nggak ada ya. Iya, kolomnya. Jadi dia bilang katanya object day not found katanya gitu. Oke, kita cek di sini. Kak Cika udah nyoba ya, kita udah tahu ya baris sama kolomnya. Nah, kita juga bisa tahu si data frame ini pakai ini katanya, pakai string gitu ya. Ambil azan, string pizza delivery. Ini sekarang. Nah, ini kita bisa tahu nih apa coba, Pai? Dari string pizza delivery itu kita tahu tipe datanya. Ini Faiza ingat kan tadi pas kita jalanin row sama kolom kelihatannya kita punya baris 1266 ada 12 kolom atau 12 variabel berarti kan. Nah, variabel pertama atau kolom pertama kan hari, tipenya tuh karakter, isinya tuh kutip gini gitu. Jadi ini tuh masih tahu kita bahwa kalau kita mau manggil dia harus pakai gini gitu. Karena kalau enggak dia nggak akan mengenali. Which is udah benar kita manggilnya begini gitu, dan kita udah benar manggilnya pakai day kan. Iya. Itu yang kasih nggak ngerti, wah kenapa nih nggak work gitu. Date juga karakter. Time itu dia numerik, jadi angka. Makanya nggak pakai kutip. Operator, branch sama diver semuanya karakter nih. Tipe datanya Fai. Jadi semuanya harus pakai kutip. Temperatur sama bill numerik juga. Nah, jumlah pizza, free wine, got wine, sama diskon. Diskon tuh kenapa coba kayak gini? Faiza tahu nggak kenapa free wine, got wine, sama diskon customer isinya 0101? Itu tuh karena kayak dapat atau enggak? Iya, ya, pinter gitu. Jadi dapat atau enggak gitu. Nah, terus perhatiin bedanya num sama integer apa? Ada komanya. Ya, jadi num sama integer bedanya koma. Nah, ini tuh kan kita jadi tahu nih tipe datanya. Oke, Kak Cika pikir, oke, gue nggak ngerti ininya nih. Gue nggak ngerti struktur datanya. Ternyata udah oke ya. Kita cek udah benar. Kita udah tahu tipe variabel segala macam. Nah, sekarang kita mau akses nih si data frame-nya berdasarkan row sama kolomnya. Misalnya kita mau lihat si operatornya kan kayak gini. Ini kan kalau ini kan dia eye color kan. Ini kan kayak gini sama. Coba kalau misalnya kita bilang baris 4, kita misalnya bilang gitu ya. Oke deh kalau gitu kita mau tampilin datanya tapi caranya begini. Pizza delivery pizza
Kita delivery. Bisa delivery, tapi itu ya. Sorry, berarti kayak gini yang salah. Bisa delivery. Tapi misalnya kita mau kolom 3 baris 3. Which is siapa ya? Itu ya. Kolom 3 baris 3 tuh berarti Time ya. Ini time ya. 45. Ya. Kok time-nya gini sih? Kok time-nya gini ya, Fai? Menit bukan. 45 menit. Oh gitu sih. Keluar nggak? Atau jangan 3 deh. Baris kolom ya? Kolomnya 4 deh. Jadi operatornya gitu. Atau barisnya 1 deh. Biar si itu. Biar si Laura. 1, 3, keluarnya 35. Kebalik berarti ya? 4. Iya, benar. Nah. Jadi bisa kita panggil begini. Tapi kan nggak mau gitu. Kita maunya berdasarkan isi variabelnya kan. Iya. Nah, ini kan keluarnya gini ya. In R, in this start at 1 and first row with the names of variable. Oke. Sekarang kalau kita mau akses row data, misalnya gini. Berarti kita mau nampilin baris sama kolomnya, baris 3 sampai 5, kolom 3 sampai 4. I see. Ya. Iya. Boleh nggak? Kita coba. Kita delivery. Kita mau tampilin baris 1 sampai benar nggak sih formatnya pakai titik 2? Ya. Iya, titik 2. Baris 1 sampai 5. Kolom 1 sampai 5. Apakah jalan bagus? Oke. Faiza sambil nyobain ya. Kalau nggak jalan kasih tahu. Ini harus berhasil. Berarti pelan-pelan. Nah, kalau kita mau tampilin semua rows and columns, nggak usah pakai interval. Ya udah nih berarti semuanya keluar. Oke. Terus kita bisa juga tampilin semua baris untuk specific range of column kalau row-nya nggak disebut. Jadi kalau kita nggak nyebutin row-nya, semua kolom dari atas sampai bawah dicetak gitu. Misalnya kita nggak bilang bisa. Jadi kalau misalnya gini ya, kita misalnya bilangnya cuman 1 sampai ini kosongin depannya, berarti kolomnya baris. Bentar tuh. Berarti dia cuma nampilin kolomnya aja, barisnya semua. Kita cuma nampilin kolom 5 sampai 1 sampai 5. Kita nggak bilang interval barisnya, maka dia akan tampilin semuanya tuh. Dan ini nggak ditampilin semua gitu. Karena paling banyak dia nampilin 200 data. Karena kebanyakan. Jadi dia akan nampilin segini gitu. Tapi kalau misalnya kita balik ya, misalnya kita delivery ini 1 sampai 5 barisnya, tapi nggak nyebut kolomnya, berarti semua kolomnya bakal dicetak gitu. Semua kolomnya dicetak, tapi barisnya cuma 5. Tapi kalau dua-duanya kita pasang interval, ya berarti semuanya ada batasnya gitu. Itu ya kira-kira gitu. Ya, gimana, Pak? Berarti row tuh yang ke bawah kan? Row yang ke bawah, kolom row tuh baris. Row baris, kolom. Row tuh yang ke samping, kolom yang ke bawah. Row ya. Iya. Ini tuh row ya. Jadi ini tuh kalau dikosongin, berarti si row-nya yang ke bawahnya tuh semuanya ditampilin. Tapi kalau kolomnya yang dikosongin, semua yang ke kanan ditampilin gitu. I see. Oke. Terus. Kita balik lagi ke sini. Kita go through ya. Asik ya. Oh my god. Emang asik. Fai, kalau nanti Faiza udah jago, kayak Kak Cika pasti menyulik Faiza dah, bantuin. Iya, aku tuh R tuh ternyata cuma 1 semester. Katanya tuh semester depan tuh pakai Python juga. Nanti pakai Python ada namanya Pandas. Jadi kayak data frame kayak gini juga, Fai. Nanti kalau Faiza bisa dua-duanya. Oh, itu asik banget. Oh my god. Seru banget. Aduh, aku punya mathematician nih bisa ngebantuin ini nih. Asik. Nah, oke. Sekarang ya,
kita gini nih, Fai, kita mau nampilin di data frame ini cuman satu kolom aja. Ini kan dia cuma nampilin first name. Berarti kan harusnya kita bisa dong. Ini kan dia kayak gini ya, di copy ya, biar nggak salah. Gini kan, cuman gini kan. Berarti kita harus bisa gini tapi operator gitu. Gini, tapi ini adalah pizza delivery. Ini harusnya bisa operator dong, ya kan? Operator gitu. Cuma nampilin kolom ya, harusnya bisa nih. Tuh, bisa. Oh, bisa. Bentar. Oh, atau kita harusnya ininya gini gitu kali, Fai. Apa gini sih? Enggak ya. Enggak. Hah? Oh, bisa, Fai. Enggak. Sama ya? Enggak, masih belum bisa. Tapi ini bisa ya? Si pizza Bisa. delivery. Bisa. Itu bisa. Bisa, berarti bisa. Oke, pelan-pelan kita. Udah. Sekarang kita mau tampilin kolom as a vector. Berarti apa maksudnya pakai vektor tuh kayak yang kita dapat tuh kita jejerin. Berarti pakai $. Jadi berjejer gitu loh. Ini berjejer disusun gitu ya. Berarti kan kayak gini. Sama tapi kita pakai $, nggak pakai kurung. Berarti pizza delivery ininya adalah operator. Harusnya bisa dong, operator. Tuh kan bisa. Ih, tapi terus mau ngapain ya kayak gini? Dia nampilin semua operator di semua datanya. Dia cuman, oh ini tuh sebenarnya kita mau nampilin ada, supaya tahu ada berapa banyak, saya cuma 2 ya. Nanti sebenarnya bisa dibikin apa cuman apa istilahnya unik atau apa gitu, jadi nggak usah berulang-ulang. Udah bisa ya, berarti ini first name-nya dia tampilin semua first name yang ada kan. Kalau tadi berarti dia tampilin semua itu yang ada. Sekarang kita bisa pakai sintaks ini untuk bikin, oke, ini juga harusnya berhasil. Katanya sama kayak yang tadi. Kasih mau memastikan semua perintahnya berjalan dengan baik ya. Ini pizza delivery. Untung aja Faiza punya ininya. Punya filenya. Kalau nggak kita kagak bisa praktek, dah. Untung ada si pizza CSV ini. Kalau sama berarti nih ya, hasilnya berarti ini sama ya. Pakai $, sama pakai kurung 2 sama. Oke. Sekarang kita mau pakai filter nih. Ini dia nih. Nah, kita mau tampilin semua yang umurnya segini. Di atas 16. Sekarang kita mau lihat nampilin harga aja atau jumlah pizza. Berarti ini kita coba Starfight. Ini terus ini adalah pizza delivery. Ini apa? Pizza delivery. Apa sih, Fai? Ininya pizza ya? Pizza ya? Pizzas. Iya benar, pizzas. Lebih besar dari 2. Besar dari 1 lah. Dia keluar. Hah! Keluar, bro. Oh my God. Tar dulu. Yang mana ya pizzanya? Pizzanya yang mana ya? Oh ini, bener nih. Di atas. Bener. Bisa harus gini perintahnya. Oh my God. Oh berarti pakai $sign ya? Oh my God. Aku cobain. Oke, aku cobain juga. Answer berarti ngomongnya, gimana berarti answer? Berarti kalau gue mau itu dua-duanya, kayak ini berhasil, kita copy. Kita mau sekarang, siapa operator, itu sama dengan Melisa. Melisa nulisnya gimana sih? S-nya 2. Oh iya benar. Oh begitu. Ya, berarti si pizza delivery-nya 2 kali ya? 2 kali. Oke. Doesn't work. Oh ini salah lah gue. Ini. Gak bisa. Undefined. Ih,
Ih, gak bisa, gak bisa. Ketika gak bisa, gak tahu yang Faiza. Coba operator bentar. Gak bisa toh. Bisa. Pizzanya bisa, tapi operator kok gak bisa ya? Kenapa ya? 0. Bisa. Bener, kok 0 ya? Kak Cika malah nggak ada, dia bilang undefined column. Ini gak bisa ternyata unexpected string constant. Coba kita pakai enter. Apa sih? Undefined column kok aneh ya? Apa kalau saya pakai kutip sih? Gak juga kan? Harus. Iya, harus udah ngomongnya. Dia kan tipe datanya karakter kan? Bisa tinggal share. Kutipnya satu. Oke. Kutipnya satu. Nggak bisa, doesn't work. Coba, ya udah kita coba contoh lagi. Nah, ini udah bisa ya, berarti kalau data pakai angka bisa. Terus kita bisa pilih misalnya umurnya lebih besar, terus kolomnya apa aja gitu bisa. Nah, terus kita ini udah masuk modify, udah beda. Kita bisa bilang misalnya kolom ini sama kolom ini mau gue ganti datanya, itu bisa kita modify. Yang Kak Cika nggak ngerti ini, kenapa nggak boleh ya? Apa sih operator Melisa ya? Coba aja jangan branch deh kalau gitu, branchnya misalnya is gitu, atau driver deh, drivernya misalnya Bruno gitu. Itu nggak bisa sih pizza bisa delivery driver. Nggak bisa loh. Atau nggak pakai sama dengan sih? Ya sama dengan harusnya. Nggak tahu. Unexpected. Kok aneh sih? Kok aneh kan? Tapi setiap aplikasi itu jadi kayak RStudio sama Python tuh komennya juga beda-beda ya berarti? Beda, makanya Kak Cika suka limbo. Jadi kadang-kadang gue jadi kesininya tuh di kepalanya gini, tapi yang diketik apa gitu, karena limbo antara ini Python kayak R atau nyambung sama JavaScript gitu. Iya bener ya. makanya jadi harus gini kan, harus cari dulu contohnya gimana sih, logiknya gue ngerti, cuman si ininya apa sintaksnya suka beda. Ini kayak gini nggak ngerti sih kenapa nggak jalan. Nah tapi ini harusnya bisa ya, kita ganti kolom tertentu bisa. Oke. Nah terus kita nambahin ke data frame juga bisa, data baru. Misalnya kita mau nambahin, kita cobain yuk. Nah, mau nggak ya deh? Kita tambahin data kita yuk. Tapi ini harus solve nanti yang ini. Misalnya kita airbind ini ya. Apa? Pizza delivery list. Isinya apa aja sih? Oke, dia datanya berapa kolom ya yang ini? Yang itu berapa kolom ya? Kita mau nggak pura-pura masukin data, tapi banyak banget datanya dia. Misalnya kita nambah variabel baru ya? Baris baru berarti kita boleh nggak sih copy satu baris aja? Kalau Kak mau copy tapi mau diganti. Misalnya ini aku ada nih Kak contohnya. Apa minta copy paste nggak? Bisa. Jadi itu si dosennya kayak baik dosennya, kayak kita tuh udah dikasih si komennya, perintahnya, jadi tinggal copy paste, cuman nggak ngerti sama aja. Copy dari Starbucks. Terima kasih. Iya asik, bagi dong. Gak gangguin. Nanti Kak. Mana? Tapi sama aja nggak ngerti gitu pas kuis tuh kayak apa ini gitu, soalnya gak dijelasin gitu dan kita kayak disuapin jadi. Pai, ini berarti kan kita masukin ke pizza. Temperaturnya itu kita ganti jadi ini kayaknya dirubah ya Fahrenheit ke Celsius ya? Kan iya jadi Fahrenheit, makanya 32 tambah 1,8. Ini kan pizza temperatur. Hah? Gimana? Oke, kita coba. Marki chop ya. Ini Erban nggak usah dulu lah. Bisa lah, udahlah. Namanya data bisa. Kita sekarang mau gini.
kita ganti misalnya, kita mau ganti misalnya, ya Kak Cika bego ya. Ini tuh di read-nya ke pizza delivery gitu, jadi panjang gitu. Harusnya P aja gitu, jadi gak capek gue ngetiknya. Tapi no temperatur, berarti kan ini kan? Iya, itu nama si row-nya. Emang ada temperatur di sini? Temperatur ada. Nggak ada. Nggak ada, Neng. Ada. Nih ya, bisa nggak ya? Kayaknya bisa kalau ngitung mah, Fai. Kalau angka nggak bisa. Error pizza. Oh, iya. Bisa delivery. Gue memang menyusahkan. Ingatlah bahwa pada saat kita ngambil data, yang pendek aja biar nggak ribet. Kesel. Hah? Udah masuk ya? Coba. Itu Kak, yang di datanya jadi 13 variabel, tadinya kan 12. Yang sebelah kanan, yang data. Oh iya, kelihatan gitu. Oh ini. Bisa dibuka kok, jadi pizza delivery, terus dalam kurungnya view kalau nggak salah. Oh ini. Nggak, gue klik dan, bisa gini. Oh bisa, iya. Orang teh. Oi, bagus, oi. Oh, ini jadi ada baru nih. Yes. Fai, coba nyontek dong. Yang dari dosennya Faiza ada nggak yang nampilin yang bukan numerik, coba yang gini nih, yang gini, yang karakter. Itu tuh belum berhasil loh menampilkannya. Ntar mana ya? Aku bagi kalau hitung-hitungan mah bisa, tapi kalau begitu dia suruh ngecek nama, nggak ada. Bentar. Memanggil data untuk satu variabel ya? Atau... Pokoknya gimana caranya kita bisa nampilin yang ada kutipnya gitu. Yang tipe datanya karakter gitulah. Wait. Ini pertemuan pertama tuh masih nyoba-nyoba. Cuma di pertemuan kedua. Pertemuan kedua udah nyari frekuensi. Hah? Oh, ini apa ya, coba summary pizza bill. Coba lihat, ada nggak? Ini kenapa ya nggak bisa ya? Remove rows bisa kan? Tampilin bisa. Ngesam. Ini aku kalau ini ke Cika linknya bisa buka nggak ya? Coba bentar. Mana minta? Di mana nih ngirimnya? Ke chat Zoom. Zoom mana? Semoga bisa dibuka. Zoom. Kalau nggak ntar aku kopasin. Ya harus login. Bentar ya. Aku bisa. Outsider. Gak bisa, Masyo. Harus ada SSO. Masukin Word dulu. Tunggu. Ya. Sambil mikir. Kenapa operatornya gak bisa dipanggil? Tapi kalau gue bilang gini, dia bisa. Kan dia bisa. Tapi kalau sama dengan someone, gak bisa. Oh. Saya kirim ke WA Kak komennya. Tapi itu yang mau satu. Lalu. Dan pizza besar dari satu. Let me check. Pizza. Kayak main puzzle deh, tapi bingung sendiri lama-lama. Bisa, tapi enggak gitu. Maksudnya bisa tapi enggak. Enggak keluar ya operatornya, driver coba.
driver, sama dengan Bruno. Apa kita yang ngaco sih? Data frame with no columns dan emang nggak ada gitu drivernya. Oh, apa gue salah ya? Dia kayak nggak bisa nemuin gitu, Fai. Kayak nggak tahu, nggak ada gitu. Dia bilang nggak ada Bruno yang pizzanya tuh cuman di atas satu. Kalau drivernya Bruno aja sih ada deh pasti. Misalnya gini. Kalau drivernya Bruno aja pasti bisa. Cuma pada saat syaratnya 2, kok dia nggak bisa ya? Nggak ada juga. Kak Cika, itu yang di sebelah nomornya, itu kok ada kayak XX gitu apa ya? Error tuh salah berarti. Ini nggak mungkin. Dia kalau bilang gini tuh berarti formatnya ada yang ngaco. I see. Ini gini boleh nggak? Gini. Nah kalau gini kan boleh ya berarti. Driver not found. Kalau gini bisa berarti. Hah? Tapi kalau ini berarti bisa. Nah kan, kalau cuman gini aja bisa. Tapi kalau pizza delivery, Bruno nggak mau. Kalau misalnya kalau ini gue kasih kutip, mau nggak dia? Mas Nifai. Ini nggak make sense gitu loh ininya. Jadi kesel gitu. Karena apakah dari datanya? Coba-coba ngintip yang Faiza apa tadi? Coba. Ya, yang mana tuh, Kak? Nih ya, komentar. Mari kita cek. Kita download dulu. Kita lihat dulu ya. Mari kita. Ini kan segala file dibuka gitu kan ya. Komen. Dok. Asik. Bentar, belajar dulu, Fai. Read kan, benar kan? View. Fix. Summary. Summary pizza. Oke, 10 baris pertama dan bla gitu kan ya. Ini udah right. No temperatur udah. Panggil data untuk satu variabel. Attach pizza, no temperatur, operator, driver, summary pizza. Oh. Oke. Menambahkan data pertama, terakhir pakai tail. Wah, ini kita cobain aja lah, Fai. Ini kalau ini apa ya? Cobain. Kita pengen tahu aja. Tapi yang tadi berarti itu masih PR ya, Kak? Nggak tahu kenapa nggak bisa, nggak tahu ya? Nggak tahu. Itu nggak make sense. Tapi ini gimana sih maksudnya? Attach pizza kan? Run dulu. Nikahin aku sendiri kan? Ini apa ya? Ke bawahnya? No temperatur gimana? Oh, oke. Summary coba summary. Iya. Oh, oke. Ih, summary itu kayak iya ya, kayak di Panas dia tak jadi tahu gitu, kayak dia summary-in apa median min-nya bla bla. Oke. Ini gimana caranya gue biar bisa langsung ini ke sini berarti ya, ini. Menampilkan data pertama terakhir bisa ya. Nah, nih ya, kita cobain ya. Asik nih, Fai, sampai visualisasi nih. Ini ya. Kita mau bikin histogram berarti. Temperatur. Ini tuh X-lim sama Y-limnya itu kayak cakupan sumbu X sama sumbu Y-nya. Terus warna-warnanya nih. Jadi kayak nama baris kolomnya. Terus ini kayak format-format bla-blanya gitu. Jadi dia mau nampilin histogram gambar dari suhunya gitu, dari data ini. Aduh, cakep banget.
Ih, bagus ih. Di Python juga ada, tapi lebih di R tuh lebih smooth ya. Kita juga bisa sih, ini pakai tuh kok jadi lupa plot apa gitu di bagus nih Fai. Jadi ini tuh kayak misalnya kita cuma mau liatin temperatur kan. Ini temperaturnya, ini number of deliveries-nya. Jadi dia bilang si X-nya, sumbu X-nya temperatur, sumbu Y-nya delivery. Terus lim tuh 40 sampai 90 tuh dia dari 40 sampai 90, ini 0 sampai 400 gitu cakupannya. Warnanya abu-abu. Udah lines-nya ini apa ya, 6565 nih, channel 400, type-nya sama type biasa. Ini Kak Cika nggak tahu LTE, LTE 2-nya itu nggak tahu. Jadi berarti dia dapat. Tapi berarti dia bisa manggil temperatur kan? Oke. Tapi temperatur kan numerik ya. Kenapa kalau yang itu nggak bisa? Sekarang kalau kita pakai ini, diplot. Ggplot tuh apa, Kak? Diplotting berarti titik-titik harusnya. Oh, Coba salah. Plotting kan berarti ini. Library gplot. Library-nya ada nggak ya gue? Faiza udah install tapi kan? Tuh kan. Enggak. Belum install. Gimana caranya pakai library ya? Nah, Kak Cika nggak bisa. Fai, cobain jalanin di Faiza kayak gimana? Coba, library. Oh, dimasukin dulu, Kak, library-nya. Library. Udah, cuman kan harus diinstal terus. Wait. Kan? How to upload? Bentar. Kok nggak ada? Faiza bisa? Belum. Upload gplot library in rcloud to rcloud. rcloud. Gplot. Bukan cloud, rcloud. RSedia Cloud. Keren. Iya, belum punya package-nya. Faiza punya? Ntar download dulu. Aku download kan? Aku juga mesti download dulu. Gemes. Nah, itu nanti kayaknya plotting sih, bentuknya titik-titik gitu. Apa kayak nilai-nilai yang itu. How to, I can begin, can find. Core-tidy. Tadi Kak Cika udah install Core-tidy. Coba misalnya package kita punya nggak? ggplot. Ini ada. Di mana? Ini gue ada. Apa harus install? Jika udah install berarti ya? Nggak ngerti. Ini kan pakai cloud dia udah install. Coba install nggak ya? Iya kan? Enggak. Maksudnya ini kan udah gue centang. Kan berarti dipakai dong. Oh udah. Coba sekarang ini ya. Sekarang ini bisa. Kan. Oh, kedua not found. P1 not found. Kenapa? ggplot. Oh, ini harus ggplot 2 gitu. Ini nggak sih? Ngerti. Kita install dulu. Coba yang Faiza bisa nggak? Data kita. AAS. Temperatur. Wow. Oh, ini lagi nge-download. Oh my god. Downloadnya gimana sih, Fai? Install.packages. Ini nih. Oh, udah nih. Wow, canggih ya. Apa? Udah ke-install? Udah bisa display. Licik. Ini nih, tuh Kak. Di chat. Aku kok nggak bisa. Bisa pakai just ggplot 2. Tapi Kak Cika mah udah ada problemnya nih. Bisa. Share screen. Nih aku share screen. Tapi untungnya kita pakai 2 versi yang berbeda. Jadi kalau yang satu bisa, satu nggak bisa, tuh ya bisa saling menyontek. Iya benar. Nih.
Mana? Kan udah tuh, udah di-download, terus library-nya bisa dibuka. Nah, terus coba copy paste yang tadi. Display, coba di display. Yang tadi ngeplotnya coba mana tadi? Copy paste. Wait. Yang ada P1, P2-nya itu yang dikecil kamu nggak jalan. Kesel. Oh, ini nih. P1 soalnya ggplot data pizza. Oh, atau gue salah. Kan gue harus pakai delivery pizza. Nah, ini kayaknya gue salahnya itu, Fai. Kayaknya bisa. Run. Ah, bisa. Enggak. Ini P1 ya? Nggak plot deh ternyata. Ah, udah tuh. Bener kan namanya pizza? Bener kok. Ini P1 kan soalnya namanya. Jadi tapi ini loh, ini yang data sama dengan pizzanya, emang Faiza bener pizza? Atau pizza delivery kayak Kak Cika? Aku pizza udah diganti di awal, di read-nya. Dicek. Udah mana Soka tuh? Jalan. Coba yang P2. Run yang itu aja, yang 3 terakhir di highlight dulu coba. Bentar. Ini ya, P1, P2 ya? Ya. Jeng. Jeng dan. Oh, ntar dulu, tapi ternyata dia nggak plot ya. Plotnya emang kayak histogram, tetap histogram ya. Cuman dia fill blue, alpha 5, bandwidth 2,5. Ya gitu deh, plotting. Temperatur kan, berarti temperatur berdasarkan number of delivery. Kalau logiknya tuh gimana sih maksudnya? Gak tahu. Maksudnya apa gitu? Hubungannya number sama delivery sama suhu apa ya? Enggak, ini beda. Apa? Enggak, Deng. Iya ya, ini temperature sama number of deliveries. Makanya. Coba kalau diganti, bisa nggak ya? Apa sih hubungannya? Nggak, maksudnya secara logikanya, kenapa kita pengen ngeplot suhu terhadap number of deliveries? Kenapa ya? Gimana sih bacanya? Berarti kan kalau misalnya temperatur number deliveries-nya banyak, kalau makin banyak number deliveries-nya, kenapa bentuknya gini ya? Temperature itu kan berarti suhu pas si pizzanya nyampe ke pelanggannya. Iya, benar. Tapi ini number of deliveries loh, bukan time of deliveries-nya loh, Pai. Oh iya, benar. Coba kalau kita ganti. Bisa nggak ya? Masalahnya kita nggak punya data time delivery-nya. Bisa juga sih, misalnya kita punya data kirim sama sampai, itu bisa kita cross-check jadi suhu. Tapi kalau kirim, ini cuma nyontohin kali ya. Tapi secara logik mungkin masih. Coba satu lagi, Pai. Coba satu lagi. Cobain satu lagi, bar plot. Ini ya, bar plot ya. Terus kita coba, tapi tetap ya nggak menyelesaikan masalah gue mau mencari. Lah, error. Bentar, tunggu. Bar plot, table, driver. Nah, kan lo manggil driver kan, berarti gara-gara itu. Iya, ntar Kak Cika ganti-ganti dulu. Pizza delivery. Oke, sekarang apakah ini berhasil? Ya. Ini berhasil. Right. Apa drivernya harus dikutip ya? Belum pernah lihat yang kayak gini di Python. Kenapa Kak? Aku penasaran apa? Tunggu, share screen dulu Excel. Aku shop stand. Mana aku share screen? Ini bagus gini, Fai, bisa gini. Hai, belum pernah nyoba ini di R kayak begini. Cakep. Loh, lihat. Oh. Tapi ntar lu bacanya gimana? Bacanya gimana? Pantesan yang aku nggak kebaca, bentar. Apa, belum dibenerin ya? Nggak harus sampai bawah. Tadi nggak sampai bawah. Oke. Ini bacanya gimana tapi gue nggak ngerti. Jadi dia ada grayscale-nya kan, dari 0 sampai 200. Ini lab-nya number of delivery, X-lab-nya driver, terus di plotting. Tapi aku nggak bisa bacanya, Fah. Ini gimana? Saya Bruno ini gimana sih bacanya? Bruno itu tuh paling banyak, dia paling sedikit di hari apa gitu kali ya?
Domenico tuh cuman ada di Sunday sama apa? Luigi cuma ada di Friday, Monday sama Sunday gitu kali ya. Warnanya bisa diganti nggak ya? Bisa aja, colornya jangan gray color coba. Apa ya? Apa dong? Nanti coba Pak. Coba sekarang kita challenge-nya adalah ngerubah ini jadi warna Magico Hibiniu. Gimana tuh? Bar plot table. How to plot to change bar plot color. Harusnya ada. Itu cherry. Pai, kalau mau saya makan boleh loh, Pai. Iya. Kak Cika juga sambil minum kopi. Oke. Coba blue. Bisa pakai rainbow color. Kenapa masih? Ntar Kak Cika baca dulu. If you specify filler colors dan bars, the color will be resolved from the start. First, generate some data. Generate some miles summary. With foo, bar plot, MPG, number color, rainbow 3. Oh! Oke, tinggal diganti rainbow, bro. Seriusan? Tunggu. Itu berarti yang di gray. Ini kan? Iya, rainbow. Gue gila lah, salto. Bawahnya juga itu masih ada scale fill gray yang di P4. Oh iya, ini apa dong? Scale fill gray-nya ganti apa? Nggak ngerti. Oh. Nggak keluar, Fai. Rainbow. Gimana? Ini bagus. Gimana? Bisa nggak ya? How tuh? Sih nggak bisa. Bohong. Mana lihat Lihat. Ini nih. Tapi cuma yang ini yang bar plot doang. Yang P3 P4-nya belum masuk. Histerisan kita mau orangnya. Kalau kerja di lab ini mungkin orang banyak kayak. Ih, cakep banget. Fight. Oke, ini oke gimana? Ntar itu ya diganti jadi rainbow ya? Oke, Kak Cika. Iya. Yang P3 P4-nya jangan tapi. Oh, itu scale fill blue tapi ya? Enggak, ini tadi aku ganti terus gak bisa gitu. Could not find. Tadi harusnya apa? Scale fill apa? Scale fill gray. Kayak begini. Iya, cakep. Tunggu. Ntar dulu, Faiza tuh yang mana yang bisa jadi abu warna-warni itu yang mana perintahnya? Yang bar plot, yang tadi Kak Cika, yang bar plot aja. Segini aja nih. Pas di run jadi rainbow. Yang perintah terakhir, bar plot table driver terus. Bar plot table driver. Tapi sampai main title, jadi yang P3 P4 nggak dimasukin. Oh, oke. Tunggu. Kenapa bisa? Oh iya bener. Oh gitu. Oh iya bisa. Oh ngerti, Fai. Oh oke. Berarti kalau gitu, misalnya kita mau nanti kita mau ngeplot itu bisa jadi hari ya. P4 itu scale fill gray. Nah ini nggak bisa berubah nih si gray-nya. Oh. Ini kita ngetrik banget. Oke, gue cari coba ya. How to make di plot grayscale
scale to rainbow in car. Ada ya warna purple, ada nggak ya? Run. Bisa ya, itu ya. Nggak ada. Tunggu. Control. Tapi nggak mau grayscale, mungkin cuma bisa grayscale sih ya. Terlalu susah buat dia, soalnya itu kan tunggu. Kita mencari cara dulu. Siapa tahu bisa. Tapi itu udah cakep banget sih ya tadi ya. Iya, yang ini ya. Kayaknya kalau yang mau gradasi gitu emang cuma bisa grayscale deh. Alright. Lalu kalau semuanya diganti rainbow. Ngamuk. Nggak bisa. Oh, kalau di Python tuh namanya matplotlib namanya. Kalau di sini, ada paletnya. Tapi gimana cara manggilnya? Iya ya, belum tentu bisa. Ggplot itu colors dan symbol. Tapi gimana caranya kita plotting? Dia bentuknya adalah bar plot, column adalah rainbow. Berarti kan dia kayak gitu. Yang tadi udah berhasil. Benar juga ya, Faizal jangan semuanya ya. Tapi dia cuma gini. Benar sih Pak, coba ketika search gitu. Coba. Ini theme. Oh, theme coba. Theme gimana? Coba theme. Coba theme-nya jangan black. Oh, jangan black. Coba jangan black and white. Ya benar Pak. Jangan. Ininya ganti. Scale fill aja coba. Nah, itu scale fill tapi apa gitu, ada apa lagi fill? Tadi fill-nya apa? Gray. Nah, jangan gray, apa ya? Benar juga, dia pinter loh. Anak kayak Abah gitu loh. Ntar kemana? Nggak ada warna. Apa dong? Coba fill gray. Coba ini. Penasaran aja. Coba. Error. Tunggu. Scale fill. Theme-nya jangan. Theme tuh ada apa aja? Theme. Bentar. Kok Faiza bisa muncul itunya sih? Ininya ya. Theme-nya klasik ya, Kak Cika. Iya. Jangan gray. Light, replace, klasik. Coba tanya klasik. Scale fill-nya. Biar muncul. Gimana sih biar muncul suggestion-nya? Diketik. Kayak diketik dikit terus nanti muncul sendiri. Oh iya, benar. Scale fill, continuous gitu. Gradient, hue. Hue apa? Kalau hue tuh harusnya hue bisa. Tuh sesuatu yang Kak Cika mau lihat. Pakai hue? Lucu bisa. Hue. Bentar. Tunggu, gue sendiri gimana? Bisa. Mana? Ya. Senang banget. Loh, kok hilang? Misteria masa. File ini di save ya filenya ya. Ini untitled-nya belum di save loh. Save nanti saatnya dibutuhkan ngamuk berat. Ini nih yang gambar disket nih. Lihat. Nah, itu save dulu. Cakep ya? Tapi ada satu file tugas kita hari ini. Yang tadi ya. I still want to display nama gitu. Tapi ini si drivernya ke detect loh. Berarti kan kita harus ngecek dia itu manggilnya gimana sih? Dia kan bilangnya tabel driver, bar plot table driver. Coba yuk kita cobain yuk. Tapi Melisa sama itu yuk ganti jadi operator, coba jalan nggak? Yuk, bentar. Aku mau coba ganti tim lagi. Penasaran. Oke. Timnya apa? Tim klasik boleh. Oke.
Line draw. Menyenangkan sekali ya, bro. Seru banget. Oh, jadi ada garisnya. Kalau apa? Temnya apa? Tim line draw. Jadi kayak Oh, ada garis bantunya gitu. tunggu lihat. Oh, cakep ya. Seru ya. Seru ya. Ih, Benar, garis bantu ya. Cepat lamar nih. Ntar, Kak Cika mau nyoba tadi driver itu menjadi operator. Ini jadi operator. Data, tapi kok gini ya? Ini seru sih. Seru sih banget. Ntar. Ntar dulu. Ini kok gue, apakah dia bisa menjadi Melisa dan teman-temannya? Oh, mau diganti ini ya? Wah. Y-nya. X-Y-nya. Oh, bisa banget. Gitu. Kita tuh jadi tahu loh. Kita tuh jadi tahu. Coba aku stop sharing, Kak. Kita tuh jadi tahu. Terus, gue gak bisa selalu kehilangan si zoom-nya kemana, nggak tahu. Ini zoom, aku share screen. Share. Nah, kita tuh jadi tahu Laura itu kerja di hari apa aja. Kan ini kan lebih make sense daripada itu ya, Pak, daripada grayscale kan. Kalau grayscale nggak bisa ngebedain angka ininya loh harinya. Iya, benar. Tapi mereka nggak pernah kerja di hari apa coba? Taruh lo. Mereka nggak pernah kerja di hari apa berarti? Bentar. Oh, Laura nggak pernah kerja di hari Selasa. Melisa nggak pernah kerja di hari Senin. Hari Senin. Yes. Melisa lebih banyak kerja di. Ini bagus ya buat histogram. Kita misalnya mau ngerekap jadwal dosen atau produktivitas bla bla gitu kelihatan ya. Melisa banyak di Friday, Laura tuh di Wednesday lebih sedikit daripada Melisa gitu kali ya. Ih, bagus deh. Kak Cika bentar ya, Fai kamu dulu. Bentar aja. Iya. Oke, siap. Alright. Hayu, Kak. Hayu. Gimana udah ya? Ini bisa. Sekarang tugas kita itu Kak Cika pokoknya mau tahu yang ini. Kita mencari-cari cara. Tapi emang nggak ada contohnya yang di Faiza juga ya? Kenapa? Nggak. Coba kalau aku buka referensi buku, ada nggak ya? Coba kita coba saling mencari. Karena Kak Cika mau coba mencari dari errornya. Kenapa nggak bisa gini misalnya? Gini. Oh, nggak ada di bukunya mah, cuman kayak variabel-variabel gitu caranya. Kamu request dong. Next. Pengen nyari, nyari frekuensi yang gitu-gitu. Yuk. Soalnya tugasnya tuh disuruh nyari ini nih, absolute and relative frequencies. Mana mau share screen nggak? SCDF mau nih. Mana? Ya, coba kebayang. Yuk. Ini dia. Nih. Dikasihnya tuh kan gini. Terus tuh kayak
kita tuh harus ngaplikasiinnya ke R gimana gitu. Frekuensi data discrete, terus gini-gini. Hai, kasih dong ininya. PPT. Slide-nya. Oke. Nanti Faiza share. Lalu nanti Oh, ini. ini make sense loh. Tuh kan. Dia nganalisis Itu. pizza delivery time-nya kan. Iya, pakai pizza delivery terus kita jadinya. Oh ya, Tuh bagus. bar chart ya. Kita belum bikin pie chart-nya belum dicoba. Oke. Oh, ayo. Kernel density. Aduh, ini gimana density? Oh, ini lucu nih. Lucu nih. Kita bisa lihat distribusi kepadatan apa tertentu di satuan waktu tertentu gitu ya berarti ya. Nanti Faiza share ya PowerPoint-nya ke Kak Cika. Kirim dong ke WhatsApp ya. Berarti arahnya ke frekuensi ya? Iya, ini tuh yang minggu lalu. Kalau yang bentar. Kalau yang sekarang tuh apa ya? Bentar. Coba mana? Soalnya Kak Cika masih dikasih konteks. Kalau enggak, nanti konteksnya kalau enggak cocok sama yang Faiza sayang biar sekalian. Apa nih? Ini Iya. apa? Bentar. Ini yang tadi. Iya, itu tadi. Frekuensi ukuran pusat dan sebaran data. Ini. Oke. Box plot measures of dispersion. Ini apa? Ini yang kapan? Ini kayaknya minggu ini deh kalau nggak salah. Oh. Iya, keren. Minggu ini. Sebaran data ya, berarti saya kebayang sih. Kayak mean, median, yang gitu-gitu kan? Mean, median. Ini juga mau diimplementasi di R ya? Tapi kan kalau misalnya cuma cari itunya doang, apa namanya, summary-nya doang mau bisa ya pakai summary. Oh, iya. Udah mulai masuk ke itu nggak? Ke kecil video sih. Linear regression udah masuk belum? Apa tuh, Kak? Regresi linear udah masuk belum? Belum. Ada di sini nggak ya? Nih ada nanti. Oh iya, nanti belum. Iya, masih jauh. Menarik nih. Asik nih, kuliahnya asik banget. Dan ini penyetaraan gitu, Kak. Aku pengen kuliah lagi loh, apa coba? Penyetaraan gimana, Fai, maksudnya? Penyetaraan, jadi kalau misalnya lulus kan ini statistika elementer, nanti tuh kayak nggak usah tes lagi buat dapat sertifikat itu gitu. Oh, oke. Sertifikatnya Soalnya apa? Unpar tuh kerja sama apa ya? Yang aktuaris apa gitu? Coba aku cari. Jadi maksudnya dapat sertifikasi itu apa namanya? Matematik atau tingkat pertama? Bentar, bisa salah. Penyetaraan PAI kalau nggak salah. Penyetaraan PAI ya. Oke, bagus loh ini tapi Fai. Tunggu, kok jadi Nah, sebenarnya gini, Pak. Faiza tuh emang harus nge-supply Kak Cika sama info-informasi kayak gini. Jadi kita bisa bikin materinya tuh align sama ini materinya Faiza. Jadi karena ya misalnya kayak tadi, misalnya Faiza nggak bilang materinya apa. Kak Cika tuh sebenarnya frekuensi analisis tuh mau buat apa coba? Buat ngitung misalnya distribusi karakter di dalam satu teks gitu. Misalnya gini ya, misalnya kalau Kak Cika kan lagi ngajar kriptografi, ini contoh statistika aja. Jadi ngajar kriptografi. Terus Kak Cika punya satu halaman atau satu buku tuh di encrypt. Jadi semua hurufnya tuh digeser 3 atau digeser 4, jadi berubah jadi huruf lain. Nah itu kan kalau mau dianalisis kan bisa pakai statistik. Jadi Kak Cika bisa lihat yang udah berubah itu huruf apa yang paling mungkin gitu. Itu bisa dijadiin gitu juga, grafik juga. Bisa tahu gitu misalnya, oke, kalau di teks ini keluarnya sering huruf Z, berarti kalau di bahasa Inggris kemungkinan Z itu E. Tapi kalau di bahasa Indonesia kemungkinan Z itu gitu. Itu tapi karena tadi udah ada siapa? Pizza itu ini banget sih. Jadi kita arahnya bisa cocok. Nah, oke, Fai. Nah, sekarang berarti kan tunggu. Saya tadi kasih ke Kak Cika, berarti next-nya adalah kan ini berarti yang ini udah oke ya, Fai? Ada kurang jelas apa gimana nggak? Kecuali Oke, jelas, Kak. Tapi
Oh, ini Kak, aku baru ngerti nih. Jadi, maksudnya kan kita tuh kelas statistika elementer itu silabusnya sama mata ujian buat penyetaraan yang eh PA itu apa ya? Yang aktuaria gitu loh, sertifikasi yang aktuaria. Oh, oh ya? Iya, Dapat jadi Unpar tuh jadi kerjasama. dapat sertifikasi aktuaria sejak setara gitu. Iya, jadi si mata kuliah ini tuh setara sama ujian buat sertifikasi itu. Wah, asik dong. Iya, tapi aku nggak ngambil aktuaria. Tapi aktuaria itu keren juga sih. Tapi matematika tuh Iya, udah keren sih emang. Wow, gila juga ya. iya Oke. bisa. Tapi aku bisa ngambil sertifikasi kalau mau. Bagus, Wai, bagus, Wai. Tapi ini tadi Kak Cika lihat materinya bagus sih. Faizin ngirimkan ke PPT-nya ke Kak Cika ya buat the next Iya, month. ntar aku download dulu. Ntar dulu ya. Ntar Kak Cika juga ada yang mau dilanjutin dulu ini sedikit tentang ini. Kan pizza delivery ini, tunggu ya. Sekarang kita coba eksperimen. Bentar ya. Kita punya data day, date, time, operator, branch, driver, temperatur, bill. Coba misalnya temperatur ya. Ini temperatur kita tadi udah nyoba. Kalau misalnya kita mau nggak ya, misalnya, oke. Bentar. Kita mau coba ini ganti, jangan jadi ini, tapi ini adalah upload menurut branch ya. Kalau branch itu logiknya jadi branch. Mana sih? Ini Kak Cika. Oke. Oh, ini bagus banget sih. Berarti ini setiap branch itu ada di Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Oke, driver juga kita tahu. Wow. Cara mobil. Kak, kayak di matematika tuh kita sama-sama kan suka belajar bareng. Terus tuh bener-bener sama-sama kayak kalau Faizan nanya ini kalian ngerti nggak? Enggak, demi apapun nggak ngerti. Tapi apapun nggak ngerti, tahu-tahu ujarnya A dia. Tapi Betul, seneng kan? gitu teman-temannya kayak ya gitu saling ngajarin terus kayak ngerjain bareng-bareng. Soalnya kan takutnya tuh kayak apa namanya? Individualis gitu. Tapi enggak ternyata. Oh enggak ya, maksudnya nggak ngumpetin tugas, nggak ini gitu ya? Enggak, kayak ini mah sama Faiza gitu, sama kayak teman-teman tuh beneran jawaban juga di-share aja ke grup tuh. Oh ya? Buat ngebandingin, iya jadi kita emang udah kayak nggak akan nyontek kan, jadi kayak cuman buat ngebandingin terus dibahas kalau misalnya caranya beda atau jawabannya beda gitu. Ini bagus juga ya, bagus juga ya. Oke. Syahna tuh ITB matematika murni atau Enggak, terapan? Sana udah bukan matematik, sekarang astronomi. Oh iya? Iya. Oh, Jadi aku Kak baru Cika tuh tahu. demi loh. Jadi gini, Kak Cika tuh kayak sekarang kuliah 3 sekarang sama Faiza berarti. Jadi si Ana kan sekarang astronomi. Jadi Kak Cika jadi ikut-ikutan baca juga. Oke, astronomi tuh kayak gini-gini. Oke lah gitu, gue asal ngerti aja. Karena dulu pengen masuk astronomi tadinya, cuman nggak kuat di sainsnya. Jadi beneran, jadi dia tuh sebenarnya blank aja gitu di astro tuh, karena dia cuma cari matematik ya. Untungnya di astro tuh porsi matematiknya banyak Pak. Jadi istilahnya masih suka lah gitu. Ya udahlah, keupahan gitu, gue masih dapat matematik selama ada mah oke lah gitu. Fisikanya mah ya udah pasrah gitu. Nah kan, terus misalnya Fizan kan sekarang masuknya creative entrepreneurship kan, dia belajar ekonomi sama akuntansi, terus kan suka belajar bareng sama Kak Cika, jadi ikutan baca gitu. Oh, akuntansi kayak gini. Sekarang tiba-tiba Faisa, waduh yang ini rame banget gitu. Nah, ntar Kak Cika ada yang mau ditanyain dulu nih, sebentar masih ada waktu. Baik, kan kita jadinya mau pakai si ECDF ini kan buat si pizza ini kan. Intinya kan kita mau cari empirical cumulative distribution function. Berarti kita sebenarnya pakai fungsi ini untuk menganalisis kayak misalnya gini ya, saya ada customer
Terus kita bisa lihat dari 200 yang kita layani dari 30 hari, kita bisa tahu dia satisfy nggak satisfy kan, kurang lebih kayak gitu ya. Iya, betul. Jadi kita cari frekuensinya kan dari ininya. Jadi dari sini kita bisa tahu dari sekian banyak gitu, J ini kan berarti kepuasannya nih, ya kan? Ini kan berarti yang nggak puas tuh 4 dari 200 gitu kan ya? Ini 16 dari 200. Nah, F besar sama F kecilnya itu kan berarti, nah itu belum tahu apa, nanti kita lihat. Tapi kayak gitu, oh F-nya itu frekuensi keseluruhan gitu, nanti belum tahu. Pokoknya bentuknya kayak gini ya, dah. Oke, ini kecil lagi ngebayangin kasusnya nanti buat si Arni itu. Terus ini kan range-nya, nah berarti kan kita bisa juga gunain ini untuk continuous variable, di mana kita punya grup nih atau interval. Grup interval itu kan kayak tadi ya, grup misalnya orang yang setuju nggak setuju gitu. Yang tadi yang di atas ya kita tahu ada berapa orang untuk interval kepuasan tertentu. Nah kalau untuk pizza, nah ini yang mau Kak Cika ajak kita diskusi bikin minggu depan lebih bulat topiknya. Kalau misalnya kita bikin pizza delivery, kalau datanya nggak terlalu banyak, itu kita mau ngecek pengirimannya di bawah 15 menit, antara 15 sampai 20 atau antara 20 sampai 25. Sehingga kita bisa bikin tabel untuk summarize. Berarti kan kita bikin ininya nih. Ini kan kayak tadi kepuasan gitu ya. Ini tuh J-nya, jumlah ininya data. Terus kita buat frekuensinya. Ini variabel-variabelnya gitu ya. Oke. Nanti kita pikir. Berarti kan nanti kita akan bisa plotting berdasarkan grup atau enggak grup. Nah, yang berarti kita lihat ya kalau kayak gini. Ini kalau Faiza tahu nggak bacanya gimana kalau gini? Berarti iya tahu. Gimana? Coba artinya gimana nih? Bentar, FX-nya apa ya? FX-nya apa coba? FX-nya apa? FX-nya itu frekuensinya, Fai. Jadi yang paling banyak itu, jadi kalau kita baca gini, pizza tuh paling banyak dikirimnya tuh, delivery-nya tuh ini di sini nih, di 48. Antara 40 sama 50. Jadi yang dikirim dari 10 sampai 20 tuh hampir nggak ada gitu. 30 menit tuh cuman sekian 30%. Ngerti. Gitu. Jadi si data itu nanti ya kita kan punya datanya. Punya si data yang itu. Sehingga kita bisa nganalisis gitu. Hubungan antara sebenarnya kita tuh kalau ngedelivery itu berapa waktunya tuh gimana sih distribusi pengiriman waktunya gitu. Nah, kita tuh bisa pakai continuous data gini atau bisa pakai grup. Jadi grup itu misalnya dikelompokin datanya Pak. Jadi nggak benar-benar satu-satu tapi per grup. Jadi makanya agak patah kan, nggak serapi ini gitu. Itu juga bisa gitu. Nah, yang Kak Cika pengen, idenya ingetin ya Pak, bisa Kak Cika lupa. Ya. Kak Cika tuh pengen merelasiin antara waktu pengiriman sama suhu. Oh, yang tadi bukan sih? Ya kan? Nanti tapi depan. Tapi gini, is it possible datanya ada nggak sih gitu? Kayak misalnya gini, ya, misalnya kayak gini. Si data yang tadi Faiza bikin kan, yang kita jalanin itu kan ada temperatur kan nih. Nah itu temperaturnya boleh nggak ya kita asumsiin misalnya ini temperatur waktu dikirim gitu. Dua-duanya nggak ngerti ya. Ini yang satu Fahrenheit, yang satu Kelvin gitu. Nggak ada Celsius. Celsius deh ya. Ini Celsius. Itu Celsius. Ini Celsius ya. Nah, berarti satu ya pertanyaan Kak Cika ke Faiza adalah, nggak tahu di kelas udah jadi belum, tapi ini kan berarti anggap si temperatur ini temperatur waktu dikirim kan. Which is berarti kita nggak tahu, nggak bisa juga sih ngecek. Tadinya Kak Cika mau ngecek kalau misalnya si temperatur berangkatnya segini, dikirim 50 menit tuh nanti dia temperaturnya jadi berapa gitu. Ngerti. Ya, tapi kayaknya nggak bisa, soalnya dia nggak ngukur kan pas sudah sampai. Berarti nggak bisa dianalisis. Oke. Nah, pertanyaan kedua.
kan di contoh yang ini kan contohnya pizza. Ya, Pak. Iya. Delivery time kan. Dapat datanya dari mana sih dia tahu datanya segitu gimana sih? Maksudnya dia bisa tahu nyampainya berapa menit, di sini nggak ada loh. Kan cuma ada time doang. Oh, apakah ini 35 menit ini ya? Jadi Iya, itu kayaknya time Oh, pengirimannya. Oh, oke, got it. Berarti ngerti. Berarti ini ya time-nya. Iya. Oke. Itu ya, nanti kita bahas frekuensi itu dan sebenarnya Kak Cika pengen tahu korelasi antara apakah gitu kita bisa nyari. Sebenarnya kalau pakai fungsi, kalau di pandasnya Python, itu ada fungsi korelasi satu kolom sama kolom lain, Pai. Jadi kayak misalnya gini, oh ternyata jam tidur sama tingkat kelulusan tuh ada korelasinya karena ada polanya gitu. Ini nanti Kak Cika pengen cari nih, apakah ada pola antara time dengan temperatur kekeh pokoknya. Soalnya itu kayaknya make sense deh gitu. Oke, kebayang ya, graphical. Terus nanti kan berarti kita mesti lihat, ini tadi kita udah coba, barusan Kak Cika udah nyoba nih. Oke, udah bisa. Chart belum ya kita? Chart belum, nanti kita coba. Terus ini apa lagi? Gaussian ya, delivery. Ini density apa sih density? Contohnya apa ya? Kerapatan apanya? Aduh. Tunggu, Pak. Oke, kerapatan. Histogramnya ini density. The bandwidth. Oke, secara Gaussian kayak gini. Oke, berarti kita masih nyoba. Oke. Ya, berarti next-nya itu. Nah, berarti, Pak, Kak Cika nyiapin, just in case itu beres, kita bisa ngejar ke sini ya berarti ya? Mau nggak? Bisa. Soalnya sekarang aku di sini sekarang. Kalau kita sempat, soalnya kayaknya cepet sih kan kalau saya secara teorinya ngerti, terus kita jalanin, ini kayaknya bisa 2 device kalian ngejar ini. Iya, apalagi di R. Harusnya sih cepat. Apalagi di R, terus jalan. Cuman memang yang jadi masalah, semuanya tuh harus kita korelasiin sama kasusnya kan. Maksudnya, oke, secara rumus, ketika juga kalau kuliah gitu, gue dikasih rumus gak ngerti gitu, kecuali kalau dipakai kan, ya kan? Iya benar. Jadi makanya kita menggunakan R ini supaya kita mengerti logiknya. Dan itu ketika perlu bantuan Faiza juga, misalnya kata dosennya maksudnya apa sih nih gitu. Jadi kita bisa nyambungin implementasinya ke si R-nya. Terus berarti ini ya, ini kan ngomongin oke. Di kuartil. Oke, tunggu ya. Biar jelas dulu supaya nanti Kak Cika nyiapinnya kebayang. Pak, ini udah sampai belakang nggak? Udah sampai sini belum? Lupa Kak, aku terakhir soalnya sejujurnya tidak merhatiin. Kacau loh. Ntar lo, iya sih kebayang. Gak kuat. Aduh, bapaknya tuh kayak ngedongeng soalnya jadi kayak, aduh, ngantuk banget. Aduh ya, kalau lihat si anak kuliah juga dia suka bawa mug gede kopi gitu yang, gitu udah berjuang untuk nggak tidur. Iya banget. Maksudnya apa ya? Ntar lo, ini kan misalnya 4 menit, Pak. Kita punya village, ada 5 farms. Tiap farm punya ukurannya. Semua farm, kalau di pizza apa hubungannya? Do all farmers have a similar amount of land, or do one of the farmers have a big advantage because they have Peluang. Oke. Ini kan sebenarnya kayak gini ya. Ini logika aja. Kita punya village, ada 5 farm. Setiap farmer dia ukurannya beda. Iya. Nah, kita pengen tahu apakah kalau dia punya ruangan lebih besar, dia untungnya lebih besar. Benar nggak? Jadi dia mau measure concentration gitu. Jadi concentrationnya kayak gimana gitu. Nah, kalau di kasus kita, nah ingetin ya, nanti bilang, Kak ini kayaknya bisa nggak ya kita analisis. Dengan data yang kita punya ini, tahu nggak Fai, yang belum kita analisis apa Fai? Apa tuh? Satu, catetin. Hari apa penjualan paling banyak? Catetin Fai. Satu, hari apa penjualan paling banyak? Karena itu penting, misalnya, wow ternyata weekend gitu ya. Nanti kan bisa jadi ceritanya jadi panjang, kayak misalnya, weekend? Oke, weekend penjualan paling banyak. Atau misalnya, weekend tuh malah mentok, nggak lebih banyak. Kenapa? Ternyata drivernya kurang banyak. Cuman Salvatore sama Bruno doang.
Jadi kita korelasiin sama waktu ngirim gitu. Misalnya, oke, kita lihat nih, waktu pengiriman itu paling lambat hari apa? Hari Sabtu misalnya. Oke, penjualan paling banyak hari apa? Hari Kamis misalnya. Hah, kok bisa gitu misalnya? Terus Sabtu kenapa penjualan nggak banyak? Kan orang biasanya beli pizza kalau Sabtu. Oh ternyata Sabtu macet. Udah gitu dia ngelewatin barrier di mana udah nggak bisa deliver lebih banyak lagi. Jadi sebenarnya kita punya opportunity buat ngejual lebih banyak. Cuma karena cuma punya Salvatore sama Bruno dan Sabtu macet, jadinya kita nggak bisa jual lebih banyak lagi, kebayang nggak? Jadi salah satu solusinya nambahin driver misalnya gitu. Satu kan analisis gitu ya. Satu analisis dia paling laku hari apa. Kedua, kita lihat si pengiriman paling lambat tuh di hari apa. Kenapa? Gitu. Misalnya, ternyata pas kita lihat ya, kalau hari-hari Senin tuh cepat nyampe-nya gitu. Walaupun kita nggak tahu ya tujuannya mana gitu, tapi mungkin ada hubungannya nih sama kemacetan. Nah, berarti kan kita bisa analisis tuh. Berarti oke, jualan pizza itu peak-nya di hari apa gitu. Orang paling banyak beli di mana gitu. Tapi dikorelasiin juga sama waktu kirim. Karena bisa jadi sebenarnya itu peak gara-gara waktu kita nggak bisa ngirimnya, nggak bisa nge-handle, jadinya kita nggak bisa reach higher peak itu. Satu, kapan dia paling ramah. Dua, apa Fai tadi? Hari penjualan paling banyak. Hari penjualan paling banyak. Sama, iya kan? Nggak, satu, hari penjualan paling banyak. Dua, dia paling lama ngirim hari apa gitu. Terus ketiga, catetin Fai. Ya. Ketiga, apakah ada hubungannya operator sama penjualan? Jadi ceritanya kita yang punya pizza nih. Terus kita pengen ngasih penghargaan nih, kalau kita tadi jalanin itu kan kita bisa lihat tuh distribusinya, misalnya kayaknya Melisa sama Laura sama nih. Cuman yang satu nggak ngajar di hari tertentu, yang satu nggak diajar di hari tertentu, tapi kira-kira mereka event. Atau kayak misalnya drivernya juga sama. Nah, bisa jadi kan sebenarnya beban satu sama lain itu bisa kita ratain lagi gitu. Misalnya, oh ternyata pincang nih antara Melisa sama itu bisa. Kalau kita mau ngasihin gaji baru juga bisa kan, misalnya kita naikin gajinya dia gitu. Nah itu Fai. Itu ya, ingetin 3. Apakah operator ini berhubungan dengan penjualan? Karena kalau misalnya kita lihat, ternyata Melisa kok jam kerjanya sama Laura, tapi dia bisa jual lebih banyak misalnya gitu. Tolong ya catetin ya, itu buat kasus minggu depan buat frekuensi. Atau hari apa Faiza mau. Sip, Fai. Siap. Thank you ya, Kak. Mana? Thank you banyak. Thank you. Aku kuliah lagi. Siap. Dadah, Kak. Aku juga ngajar lagi. Dadah. Thank you, Kak. Makasih. Sip.